Halo, selamat siang. Ketemu lagi sama motoran di sini. Kali ini gue lagi ada di ITC Cempaka Mas. Mau balik menuju rumah di Bekasi. Jauh ya. 1234 barang satu. Wow, amazing. Gue saat ini bekerja di salah satu media yang ada di Jakarta. Dan gue aslinya dari Bandung. Dan kendaraan yang gue pakai ini Satria F150 tahun 2015 awal. Kenapa gue pilih motor ini sebagai motor harian gue? Ya sebenarnya sih banyak pilihan motor ya di Indonesia ini. Gue udah pakai ini udah sekitar 1 tahun. Dan alhamdulillah sampai setahun ke belakang ya, nggak ada masalah apa-apa dengan motor ini. Jadi overall motor ini masih aman-aman terkendali lah. Yang jelas apapun kendaraannya asal servisnya lancar, rutin, insya Allah nggak akan ada masalah apapun. Apalagi sampai mogok, enggak sih. Ih, mau kemana sih mobil? Yang udah gue ganti overall mesinnya masih standar ya, masih bawaan pabrik. Jadi kalau seandainya kalian berpikir ini motornya udah settingannya road race atau settingan racing, kalian salah besar karena sejujurnya enggak. Aduh, mau hujan lagi. Masih standar banget. Ya yang diganti sih paling cuman aksesoris biasa ya, kayak spion gue pakai aftermarket, klakson gue pakai Denso waterproof. Nah nanti ini di video selanjutnya gue bahas sih untuk masalah klakson. Lalu step pijakan kaki gue pakai Underbone fast bike. Lalu nah ini nih yang paling penting, ini kalau gue sebutnya adalah pelindung ya, pelindung leg center. Ini susah dapatnya bro. Ini gue dapetin dari salah satu agan yang bernama Nata Motorsport. Dia jualan dan kebetulan pas, kuat, lumayan sih buat naro jas hujan itu. Oke, top speednya segitu dulu. Gua ngeri soalnya. Berbicara servis motor ya, kalau gue sih menyarankan servis motor kalau kalian speedometernya masih jalan nih kayak gue gini nih, masih aktif. Kalau bisa tiap 20.000 lah. Yap, better lah 20.000. Karena gue punya pengalaman yang bener-bener bikin lu pasti bakal ketawa juga sih. Jadi ceritanya motor gue yang dulu itu si Smash, gue lupa telat ganti oli. Jadi gue dari sebelum bulan puasa itu ganti oli, servis segala macam, dan baru ganti oli lagi itu setelah 1 bulan setelah Idul Adha. Ya bisa dibayangkan berapa bulan tuh. Nah itu gue dipakai tiap hari motornya. Gue pakai kampus, kayak jalan-jalan, nongkrong segala macam, touring juga. Nah, sampai akhirnya gue lupa kalau seandainya gue mesti ganti oli, dan hasilnya karena gue lupa dan teledor, ring seher gue kena patah. Lalu si dinding silindernya juga
lecet-lecet baret lah, sama katup. Katupnya juga ya bengkok lah, ada yang bengkok sih sebagian. Dan kalau dibandingkan sih ya, kalau misalnya kalian nanya lebih milih servis atau lebih penting mana nih, servis sekarang atau nanti. Nah, kalau gue pribadi sih, kalau lo emang bisa untuk servis, biaya servis, ya mendingan lo servis ya, karena itu tadi, kalau misalnya lo servisnya nanti hasilnya jebol sama kayak yang pernah gue alamin, itu gue ngeluarin biaya lumayan cukup dalam juga, itu sekitar 3 jutaan lah. 3 juta gue ngurangin kocek. Nah, dibandingkan kalian harus servis, ya menurut gue sih lebih worth it servis ya. Karena servis katakanlah 100.000 lu udah all in, udah dapat oli, dapat busi gratis, terus biaya servis jasa juga, itu keuntungannya. Tapi kalau sekarang gue nggak tahu ya, maksudnya biaya servis kan tiap motor tipe beda-beda tuh. Gue sih ambil kalkulasi, taruhlah 100.000 sekali servis. Nah, untuk waktunya kapan aja nih buat servis? Ya gue saranin sih maksimal ya 2 bulan sekali lah. Itu kalau motor lu tiap hari dipakai, itu masih bisa masuk loh pak. Tapi kalau saya jarang dipakai, ya 3 bulan nggak apa-apa lah, cukup. Itulah. Dan usahakan tidak asal memakai oli. Kalau gue sih, gue lebih suka produk-produk lokal kayak Mesran. Dulu gue smash gue pakai Mesran Super, dan nggak tahu kenapa tingkat kekentalannya tuh pas banget, dan smash gue tuh masih standar men, standar pabrikan banget. Itu kalau saya mau lebih bagus lagi sih ya pakai SGP atau Top One mungkin, atau Enduro Racing, Top One ya, macem-macem lah, banyak pilihan, tergantung cost budget yang lu punya. Nah, kalau saya motor sekarang, gue lebih memakai oli dari produknya Kawasaki. Bukan berarti gue nggak ini ya, nggak suka dengan produk Suzuki, bukan. Tapi ya cocoknya itu, dan terbukti recommended dari banyak teman-teman motor, khususnya kalau saya perbandingannya dengan apa namanya, kalau dibandingkan dengan produk-produk yang lain tuh, contohnya kayak Top One, atau yang recommended buat ini sih Motul ya, Motul One buat Satria F tuh lumayan sih. Tapi karena gue orangnya mana sih orang tuh, nggak tuh klakson apa. Kalau dibandingin ini harganya lumayan jauh. Kalau nggak salah Motul tuh sekitar 80 sampai dengan 100 ya. Tapi yang produk-produk dari Kawasaki yang botolnya hijau itu pas juga sama kok 1 liter. Itu harganya gue dapet harganya sekitar 40 sampai dengan 60. Ya sekitar segituan lah. Terakhir sih gue dapetin harga 45.000 sama 50.000. Lalu bensin. Ya ngomongin bensin, gue pribadi pakai bensin Shell V-Power.
dari awal beli sampai sekarang tuh. Kalau enggak ya Pertamax Plus lah. Dan nggak tahu kenapa enak aja. Dan sesuai budget juga, maksudnya ya pas lah dengan budget yang gue punya. Aduh panas banget. Inilah jalan yang menuju ke Bekasi kayak gini nih. Jadi orang-orang Bekasi pasti udah hafal banget lah jalan sini. Udah hafal banget panasnya seperti apa. Aduh. Dan ini anak kecil menyeberang di saat lampu hijau. Barengannya sama truk kontainer, mobil-mobil besar. Sini tuh kalau nggak ngebut rasanya lu bakal tinggalan jauh men. Lu ngagokin orang bikin belakangnya tuh bingung. Oke, lalu ngomong apa lagi ya? Nanti motornya tampilannya nanti gua kasih tahu ya. Gua kasih lihat nanti. Oke. Ya, masih bisa pak jalan. Oke, lanjut. Oh iya, gue mau berterima kasih buat Bro Henry 16 ya kalau nggak salah, sama White Red NVL Vlog atas informasi tutorial cara membuat mic eksternal di kamera Kogan non GoPro atau Xiaomi ya. Dan inilah hasilnya. Mudah-mudahan suaranya ada, nggak kayak kemarin. Jadi kemarin itu gue sempet nyoba ngotek. Terus gue coba dari rumah berangkat ke kantor, kayak activity daily ya, daily activity kayak biasa. Dan tiba-tiba nyampe kantor gue coba cek videonya, no audio, itu kosong. Dan gue sangat-sangat menangis. Dan setelah gue teliti ternyata oh ini, jadi dari sambungannya itu gennya ya, bukan gen, apa sih namanya, ada dua kabel tuh, kabel hitam sama merah. Nah kabel hitamnya ini nggak nyolok ke dua tempat, harusnya dua tempat biar suaranya ya keluar. Dah akal-akalan gue aja sih ini mah, jadinya hasilnya mudah-mudahan bagus. Halo guys, balik lagi sama motoran two wheels. Nah inilah, sorry ya kalau motornya agak kotor. Ini motor gue nih, tuh kan, jelek ya. Iya sih, belum dicuci. Tuh. Jadi yang seperti yang tadi di video sebelumnya gue ceritain, yang gue ganti adalah di bagian lampu. Lampu double angel eye tuh, tengahnya biru. Gitu. Ini dari Ari Hokidoki tuh. Semua standar. Udah itu aja sih yang mau gue kasih tau. Oh ya, untuk stripping aftermarket juga gue dapat dari bro siapa ya, gue lupa namanya. Ada sih. Jadi kalau seandainya kalian pengguna Satria FU 150, terus kalian main Facebook, kalian coba cek aja ininya, lapaknya itu ada di stripping Satria F150 custom. Kalau nggak salah Agus Minority ya, kalau nggak salah namanya Agus Minority. Ntar kok pada putar balik ya kayak daerah aja. Nah sama dia gue order ini stiker ya, hasilnya lumayan sih, orangnya baik juga, ramah ya. Inilah motornya hasilnya, karena di dealer tuh nggak ada yang
warna kuning kayak gue gini. Untuk suara klakson, nah jelek ya. Waterproof gini. Kalau saya nanya, itu lampu HID gitu boros nggak sih ke aki? Jujur aja gue pemakaian udah 1 tahun lah, lebih dikit. Sampai detik ini alhamdulillah tidak ada kendala dengan sangat-sangat maksimal, nggak ada. Kalau ngedrop aki ya ngedrop dikit doang. Makanya kenapa gue pasang voltmeter ini, karena itu biar gue bisa ngontrol. Wow, ada inbox tadi pagi kayaknya di sini. Oh, ARM motor di sini. Wah, keren-keren ninjanya anjing. Wow, mantap. Gitu. Ya ngedrop sih ngedrop, tapi tidak ngedrop yang banget sih enggak. Ya itu sih. Makanya kenapa gue pakainya double angel eye. Lama banget depan kosong nih. Tapi ya overall sih aman lah. Dan untuk HID nya sendiri gue pakai 6000 Kelvin. Warnanya putih agak kebiru-biruan. Oke, itu aja sih review dari motor gue di video kedua gue ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa di like, komentar di bawah. Silakan. Gue sangat-sangat berterima kasih buat kalian yang mengomentari apapun itu komentarnya. Mau membahas motor atau bahas keseharian gue, ini semua ya, semua keseharian gue bakal gue upload, termasuk rencana gue touring tanggal 4 nanti, mudah-mudahan kalau jadi tanggal 4 Mei bareng teman-teman kantor. Touringnya touring penutupan mau puasa. Touring iseng sih, tujuan rutenya kemana sih gue belum tahu. Yang jelas tunggu aja nanti videonya ya. Secepatnya gue pasti upload. Jangan lupa di like, di komen, subscribe. Jangan lupa juga buat kalian yang pengen berlangganan, pengen tahu segala macam informasi tentang gue. Ya jujur aja gue bukan selebritis sih, tapi ya berbagi kehidupan, berbagi kesenangan dengan orang-orang sekitar yang kita pun nggak tahu siapa orangnya. Why not? Terus kalau seandainya ada yang mau nyapa di jalan, silakan. Dengan senang hati ngajak nongkrong gue atau ngajak ngopi gue, ayo, yuk kita ngopi. Gue tinggal di daerah Bekasi, di daerah Harapan Indah. Ya nebeng sih di rumah kakak, tapi ya bisa diatur lah, gampang. Nanti kita ketemu di Harapan Indah ya. Segitu dulu motoran, pamit mundur diri. Jangan lupa ya, di like sebanyak-banyaknya, karena like kalian sangat membantu gue untuk mencari informasi tentang motor. Oke, motoran pamit karena udah mau nyampe juga. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, tetap berhati-hati dalam berkendara, tetap fokus di jalanan. Jangan sampai kalian kalau ngantuk ya berhenti dulu lah ya. Ya, motoran pamit. Peace.